Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kontrol spiritual. Tes selanjutnya disebut kontrol spiritual. Penatua Cheng tersenyum ketika dia melihat-lihat para kandidat. Setelah itu, dia mengeluarkan manik logam hitam pekat dari cincin penyimpanannya. Permukaan manik logam sangat halus. Apalagi, itu tidak mengandung kilau sedikit pun. Warna hitam pekat membuatnya agak berat. Ini adalah manik-manik yang dibentuk dari logam spiritual. Ini disebut soul testing bead. Jika benda ini dipegang dengan tangan, itu akan tampak sangat ringan. Namun, itu akan tampak sangat berat bagi jiwa seseorang. Ketika tes kontrol spiritual ini dimulai, banyak dari manik-manik pengujian jiwa ini akan tersebar dari langit-langit. Anda diharuskan untuk tidak menggunakan douki. Sebaliknya, Anda akan menggunakan kekuatan spiritual Anda sendiri untuk mendukung mereka. Orang yang mengambil manik-manik pengujian jiwa paling banyak akan berada di segmen teratas dari tes ini. Peringkat akan ditentukan berdasarkan jumlah manik-manik yang diterima. Penatua Cheng melirik Cao Ying ketika dia berbicara sampai saat ini. Setelah itu, matanya beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, rekor ujian pengendalian spiritual ini juga dibuat oleh Cao Ying. Saat itu, dia telah mengambil 89 manik. Rekor ini masih harus dipecahkan sampai sekarang. Banyak mata dari sekitar aula segera berkumpul di Xiao Yan ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Cheng. Mereka benar-benar ingin tahu apakah anak muda bernama Xiao Yan ini akan mampu memecahkan semua rekor yang ditinggalkan oleh Cao Ying saat itu. HMPH, orang-orang ini benar-benar melebih-lebihkan orang ini. Tadi, pasti karena keberuntungannya yang membuatnya mendapatkan hasil seperti itu. Sudut mulut Cao Dan bergetar saat dia mendengus dingin. Cao Ying meliriknya dan dengan santai berkata, Xiao Yan ini memang seseorang yang memiliki kemampuan, dan dia tidak mengandalkan keberuntungan. Saya benar-benar ingin melihat hasil seperti apa yang akan dia peroleh selama tes kontrol spiritual ini. Besarnya nilai jiwa mewakili apakah kekuatan spiritual seorang alkemis kuat. Namun, seorang alkemis sejati tidak hanya melihat kekuatan jiwa mereka. Jika seseorang ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, seseorang akan membutuhkan kontrol yang sangat gesit dan tingkat tinggi atas kekuatan spiritual mereka. Jika tidak, itu akan menjadi serupa dengan menggunakan palu besar untuk menghancurkan telur. Ada banyak kekuatan, tapi telur itu juga akan berubah menjadi berkeping-keping. Hanya orang dengan kekuatan spiritual yang kuat dan sangat akrab dengan kontrol spiritualnya yang benar-benar bisa disebut alkemis. Bagaimana itu? Apakah kamu siap? Penatua Cheng tersenyum pada kelompok Xiao Yan dan bertanya. Kelompok itu perlahan mengangguk setelah mendengar pertanyaannya. Kekuatan spiritual mereka perlahan menggelembung dari titik di antara alis mereka, siap meledak kapan saja. Saya pertama-tama akan mengingatkan semua orang. Jangan memiliki harapan yang sia-sia untuk sepenuhnya menerima semuanya sekaligus. Menghancurkan kekuatan spiritual Anda adalah tindakan yang sangat bodoh dalam tes semacam ini. Penatua Cheng dengan serius mengingatkan. Setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat menjauh. Pada saat yang sama, lubang hitam pekat yang padat terlihat di langit-langit. Sesaat kemudian, manik-manik logam hitam pekat mengalir dari langit-langit seperti badai. Suos-suos! Kelompok Xiao Yan mulai secara refleks menghindari mereka saat mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang turun seperti badai. Setelah itu, mereka menjaga jarak satu sama lain sementara sebuah pikiran terlintas di hati mereka.
kekuatan spiritual yang besar dan besar tercurah dari antara alis mereka. Karena pengingat dari Penatua Cheng sebelumnya, Xiao Yan tidak menyebarkan kekuatan spiritualnya menjadi bentuk jaring. Sebagai gantinya, dia mengumpulkannya menjadi tangan tak terlihat yang meraih manik-manik pengujian jiwa hitam gelap yang padat dengan kecepatan seperti kilat. Tentu saja, mungkin menggunakan kata adera lebih tepat karena tangan yang besar dan tidak terlihat tidak secara acak meraih. Sebaliknya, ia menemukan targetnya sebelum dua jari tak terlihat dengan cepat keluar. Setelah itu, manik akan terus dijepit di antara dua jari spiritual. Ini memang sangat berat. Xiao Yan menggigil di dalam hatinya saat dia merasakan beban ini. Matanya dengan cepat menyapu, hanya untuk melihat Bai Ying dan Qiu Ju menghindari manik-manik pengujian jiwa yang hancur dengan cara yang agak menyedihkan. Kekuatan spiritual yang tersebar di kepala mereka tidak memperlambat manik-manik pengujian jiwa bahkan sedikit pun. Sebaliknya, manik-manik menembus kekuatan spiritual mereka. Jelas, ini karena kekuatan spiritual mereka terlalu tersebar. Selain dua orang ini, situasi Cao Xiu dan Dan Xuan jauh lebih baik. Meskipun mereka tampak berlarian berputar-putar karena ini adalah pertama kalinya mereka dengan cepat beradaptasi dengan tantangan tersebut. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan kekuatan spiritual mereka bersama. Setelah itu, mereka tidak bertindak dengan rakus saat mereka menerima manik-manik pengujian jiwa yang jatuh dari langit satu persatu. Setelah Xiao Yan menerima manik pengujian jiwa pertama, dia jelas tampak jauh lebih tenang. Dia juga memahami bobot dan keunikan dari manik pengujian jiwa ini. Segera, sebuah pikiran melintas di hatinya. Tangan spiritual besar itu melesat, membawa suara rendah dan dalam dari angin kencang. Satu persatu, manik-manik tesing jiwa hitam pekat terus-menerus dipegang oleh tangannya sebelum dengan lembut digantung di sampingnya. 1 manik, 2 manik, 3 manik, 4 manik. Semua mata di dalam aula menjadi cemas saat mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang terus ditambahkan ke lingkaran manik berwarna hitam di sekitar tubuh Xiao Yan. Banyak tatapan dalam aula besar menjadi cemas saat mereka diam-diam menghitung jumlah manik-manik tes jiwa di dalam hati mereka. 43, 44. Sementara manik-manik pengujian jiwa terus ditambahkan ke daerah sekitar Xiao Yan, Qiu Qi dan Bai Ying tidak punya pilihan selain menarik diri karena jiwa mereka tidak mampu menahan beban berat. Ketika mereka mundur, total 31 dan 43 manik-manik pengujian jiwa tetap ditangguhkan di depan mereka. Cao Xiu juga mundur tanpa daya segera setelah Qiu Qi dan Bai Ying melakukannya. Ada 56 manik-manik pengujian jiwa yang tergantung di depannya. Hanya Xiao Yan dan Dan Xuan yang masih bertahan setelah Cao Xiu mundur. Namun, ekspresi Dan Xuan secara bertahap menjadi sedikit merah saat manik-manik pengujian jiwa terus jatuh. Napasnya juga perlahan menjadi lebih intens. Setelah bertahan selama beberapa menit, Dan Xuan akhirnya menghembuskan napas untuk waktu yang lama. Dia melirik manik-manik pengujian jiwa yang tergantung di depannya. Ada 66 dari mereka. Bum bum bum. Nafas dihembuskan dari mulutnya. Dan Xuan juga merasakan bahwa dia telah melepaskan kekuatan spiritualnya hingga batasnya. Pada saat ini, setiap manik-manik pengujian jiwa tambahan akan menjadi jerami terakhir yang akan menyebabkan unta runtuh. Hati Dan Xuan rileks dan kekuatan spiritualnya tersebar. Manik-manik pengujian jiwa yang mengambang di depannya tampaknya telah segera kehilangan dukungan mereka saat mereka mengeluarkan suara benturan yang jelas saat jatuh satu persatu ke tanah. Xiao Yan tersenyum ketika Dan Xuan secara otomatis mengaku kalah. Dia berhenti terus menangkap manik-manik pengujian jiwa. Jarinya dengan lembut mengusap banyak manik-manik pengujian jiwa di depannya. Setelah itu,
Manik-manik pengujian jiwa mulai berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi, memancarkan angin liar bersiul. 93. Terima kasih telah bersikap lunak padaku. Xiao Yan menekan jarinya dengan lembut dan manik-manik yang berputar perlahan berhenti. Dia menjentikkan jarinya dan banyak manik-manik pengujian jiwa jatuh. Segera, dia menangkupkan tangannya ke Dan Xuan dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berterima kasih kepada mereka. Dan Xuan dan pesaing lainnya hanya bisa tertawa pahit di hadapan senyum Xiao Yan. Dari sikap Xiao Yan yang santai, jelas bahwa dia belum menggunakan semua kekuatannya. Meskipun demikian, hasil yang diperolehnya telah memecahkan rekor yang dibuat oleh Cao Ying. Wajah Bai Ying tampak hijau. Namun, dia tidak lagi berani mengucapkan kata-kata yang mengejek. Penampilan Xiao Yan selama 2 putaran tes telah membuatnya memahami dengan jelas bahwa kekuatan Xiao Yan memang jauh dari apa yang bisa dia bandingkan dengan. Tepuk tangan! Setelah manik-manik pengujian jiwa di sekitar Xiao Yan jatuh ke tanah, tepuk tangan meriah segera terdengar di dalam aula besar. Kinerja Xiao yang selama 2 putaran ini membuat semua orang tahu bahwa klan Ye telah diselamatkan. Sudut mulut Cao Ying terangkat di tengah tepuk tangan ini. Mata cantiknya mengamati punggung yang agak kurus itu. Panas api samar hadir di matanya. Selama bertahun-tahun, gadis kecil dari klan Dan Chen, adalah satu-satunya orang yang dia anggap serius sebagai lawan di antara alkemis generasinya. Sekarang, mungkin, ada orang muda tambahan bernama Xiao Yan. Penatua Cheng tersenyum saat memperhatikan Xiao Yan. Ada ekspresi puas yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. 93 manik, 4 manik lebih banyak dari jumlah yang diraih Cao Ying saat itu. Selain itu, dari penampilan Xiao Yan yang santai, jelas bahwa dia telah melakukannya dengan santai dan belum melakukan semua usahanya. Tidak buruk, tidak buruk. Penatua Cheng terus-menerus mengucapkan 2, tidak buruk. Ketika seseorang mencapai level ini, dia akan kurang peduli tentang kekuasaan atau apapun. Dia senang melihat semakin banyak orang muda yang luar biasa muncul di dalam Menara Pil karena hanya melalui anggota generasi muda, keaktifan dan potensi Menara Pil dapat dijamin. Xiao Yan masih tetap pertama di segmen kedua ini. Dan Xuan di urutan kedua sedangkan Cao Xiu di urutan ketiga. Ye Zong dan Xin Lan dari kursi klan Ye mengungkapkan senyum yang lebih pekat di wajah mereka ketika mereka mendengar pengumuman Penatua Cheng dari arena. Penampilan Xiao Yan benar-benar melebihi harapan mereka sejak awal. Dalam 5 tes klan besar ini, Xiao Yan benar-benar memberitahu mereka apa yang disebut dominasi. Penatua Cheng di arena membelai jenggotnya dan berbicara sambil menyeringai, kekuatan spiritual adalah dasar dari seorang alkemis. Namun, ujian kami ini hanya bertujuan untuk menguji jiwa seseorang, tetapi juga membutuhkan seseorang untuk menunjukkan serangan spiritual. Bagaimanapun, ini adalah salah satu metode serangan yang cukup bagus dari seorang alkemis. Ujian terakhir sangat sederhana. Kalian berlima akan memasuki lingkaran ini dan menggunakan kekuatan spiritual kalian untuk bertarung satu sama lain. Orang terakhir yang tersisa di lingkaran adalah pemenangnya. Penatua Cheng menunjuk ke arah lingkaran merah setinggi 100 kaki saat dia berkata sambil tersenyum. Mereka berlima mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mereka baru saja akan memasuki lingkaran ketika tawa indah tiba-tiba terdengar di aula. Penatua Cheng. Klan Cao ingin menempatkan pengganti di tengah jalan. Bolehkah saya tahu jika kami diizinkan untuk melakukannya? Semua tatapan di dalam aula besar itu berbalik dan akhirnya berhenti di lekuk tubuh Cao Ying yang memikat. Lekuk tubuhnya terlihat jelas saat dia meletakkan tangannya di atas meja dan mencondongkan tubuhnya yang cantik ke depan. Penatua Cheng terkejut.
Dia mulai sedikit cemberut. Haha, Penatua Cheng. Menurut aturan, klan yang memenangkan kompetisi terakhir berhak mendapatkan satu pengganti. Santai, saya tidak akan mencoba hal-hal lucu. Hanya saja tangan saya terasa gatal dan ingin mencobanya. Apalagi kamu juga bisa memperlakukannya seolah-olah klan Chow sudah menyerah, jadi kamu bisa melenyapkan klan Chow tersebut. Itu tidak akan mempengaruhi hasil tes. Apa yang kamu katakan? Cao Ying melengkungkan mulutnya untuk tersenyum tipis. Pertanyaan lembutnya jelas ditujukan pada Xiao Yan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.